Pengalaman horor ini dialami oleh Caca dari kota S yang ada di Jawa Timur. Pengalaman horor ini dialami oleh Caca ketika dia menginap di sebuah penginapan pada bulan Agustus. Tahun 2000-an kemarin. Sedikit informasi aja Caca, ini mahasiswa semester akhir yang berkuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di kota M, dan akhir-akhir itu Caca ini lagi disibukkan dengan urusan skripsi, di mana dalam 1 minggu dia ini harus beberapa kali pergi ke kampus untuk meminta tanda tangan dosennya. Pada saat itu Caca ini juga disibukkan dengan urusan pekerjaan, di mana pada saat itu dia ini bekerja sebagai customer service di perusahaan startup secara remote. Di pekerjaan itu Caca diwajibkan untuk menjalani sistem shift gitulah. Ada shift 1 dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dan ada shift 2 dari jam setengah 3 sore sampai jam setengah 8 malam. Pada suatu hari seperti biasa Caca ini harus pergi ke kampusnya untuk meminta tanda tangan pada dosen pembimbingnya. Pada jam setengah 5 dari kota S, dari rumah dia ini menuju ke kota M, ke kampusnya dengan mengendarai sepeda motor. Setibanya di kota M, Caca langsunglah menuju kampusnya untuk menemui dosennya. Tapi pas sudah nyampe di kampus, Pak dosen yang mau ditemuin sama Caca ini ternyata baru aja keluar, dan dia baru akan kembali lagi ke kampus pada sore hari. Karena hari itu Caca ini harus bekerja juga di shift 2, dia pun kepikiran untuk mencari tempat singgah. Dia mikir, cari penginapan dekat sini aja ya, soalnya kalau misalnya kerja di kampus, aku nggak fokus, katanya kayak gitu. Dan by the way juga waktu itu Caca tuh udah nggak ngekos di kota M itu. Karena kan sudah semester akhir kan, jarang juga dia datang ke kosan, jadi akhirnya udah dia balik lagi lah ke kota S, jadi dia nggak ada tempat singgah di kota M itu lagi, karena udah di semester akhir. Sudahlah tuh akhirnya Caca pun segera mencari penginapan melalui sebuah aplikasi online. Nah, setelah mencari-cari Caca tidak sengaja melihat ada penginapan yang berjarak kurang lebih 20 menitan gitu jaraknya dari kampusnya. Lumayan dekat, dan pas dichat dari sisi harga sewa, penginapan itu murah sekali, enggak sampai 100.000 per malam. Di situ dia mikir, ya boleh juga. Ini aku singgah bentar aja lah di sini, buat sekalian kerja sama istirahat, sama sekalian juga nunggu dosen balik. Dan akhirnya Caca pun langsung booking penginapan itu dan langsung membayar full biaya sewanya lewat transfer. Tapi karena check-in kan jam 2 siang tuh, Caca pun memilih untuk makan siang dulu lah di warung. Dan setelah makan siang barulah si Caca ini OTW ke penginapan. Di perjalanan menuju ke penginapan di sini, beberapa kali Caca mengalami salah jalan. Dan memang di tempat ini udah tepat di koordinat YG dikasih Google Maps. Meskipun sudah memakai Google Maps, entah kenapa Caca itu enggak nemu lokasi penginapan itu. Saking bingungnya sampai muter ke jalan yang sama 3-4 kali, itu pun juga belum ketemu. Nah, enggak nyerah di situ aja Caca itu terus loh mencari penginapan itu ke sana kemari, sampai tibalah dia di sebuah kompleks perumahan yang sepi. Nggak ada orang yang lewat di sana kecuali si Caca sama ada bapak-bapak jualan, dan jelas cuman mereka aja. Nah, setelah keliling di kompleks itu, Caca akhirnya melihat sebuah rumah yang bentuknya mirip seperti foto di penginapan yang ada di aplikasi itu. Dan dari bentuk penginapan ini tuh bukan kayak hostel atau wisma yang kita lihat biasanya. Lebih kayak ke rumah yang dijadikan penginapan. Jadi rumah itu terdiri dari bangunan 2 lantai, ada pagarnya, ada garasinya, dan di luar rumah itu ada sebuah mobil hitam yang terparkir. Tapi ya itu dia. Rumah itu kelihatan sepi sekali dan semua pintunya tertutup rapat. Di situ Caca ini mikir, betul enggak ya ini nih penginapannya kok bentuknya kayak rumah biasa ya? Bukan kayak wisma atau hotel biasanya gitu. Untuk memastikan hal itu Caca pun nelpon customer service yang nomornya tertulis di aplikasi. Awalnya enggak ada yang ngangkat telepon dia, lalu ditelepon lagi sama Caca, enggak diangkat juga teleponnya. Heran juga kenapa enggak diangkat terus, harusnya kan standby 24 jam, namanya juga kan penginapan.
Setelah berkali-kali ditelepon, akhirnya telepon customer service ini diangkat sama bapak-bapak. Nah, seolah udah tahu kalau yang nelpon ini si Caca mau komplain tanpa berbasa-basi atau tanpa bilang halo aja. Ya si bapak ini langsung ngomong, udah, telepon aja ke nomor yang ada dekat pintu, jangan telepon ke sini. Pastikan semua dia di sini agak. Sinilah kalau bapak ini kok ngegas-ngegas saja, perasaan aku juga belum sempat nanya lah. Tapi kok malah digalakin kayak gini. Tapi karena dia udah enggak mau mikir macem-macem, Caca pun mengabaikan kejadian yang ada sama si bapak tadi. Lalu turunlah dia dari sepeda motor dan mengecek nomor handphone yang dimaksud sama si bapak yang ketempel di pintu. Nah, pas dicek ternyata betul ada sebuah nomor handphone yang ditempel di depan pintu penginapan itu. Tapi karena dia takut digalakin lagi, digas lagi si Caca, jadi ragu juga nih, takutnya digalakin lagi kayak tadi. Pas lagi keluar, Caca melihat mobil hitam parkir. Berarti dia juga tamu yang nginep di sini dong. Aman lah, berarti di sini memang ada orang. Mungkin memang lagi sepi aja. Ya udahlah, aku telepon aja lah nomor resepsionis, kata si Caca. Sudahlah, diteleponlah sama si Caca dan ternyata telepon itu diangkat sama seorang wanita. Lalu wanita itu ngomong, "Oh iya, tunggu ya, sebentar lagi saya keluar." Nah, enggak lama setelah telepon itu ditutup, ada memang seorang wanita muda yang muncul dari dalam penginapan dan ternyata si wanita itu adalah resepsionisnya. Nah, setelah ketemu sama si Caca, Mbak resepsionis ini pun mempersilakan si Caca untuk masuk ke dalam kamar. "Mari Mbak, ayo saya antarkan ke kamarnya," katanya. "Iya baik Mbak, permisi ya," kata Caca. Nah, begitulah langkah Mbak resepsionis. Di sini dari belakang pas aku baru melangkahkan kaki. Aku bukan masuk kamar, dia baru masuk area penginapan tua. Caca langsung kaget waktu nengok isi dalam penginapan tua kotor sekali, betul-betul kotor gelap, berdebu seperti udah lama enggak dihuni gitu loh. Sebenarnya di situ feelingnya udah mulai enggak enak, tapi karena dia kepepet kan, sebentar lagi mau kerja jadi Caca enggak mau mengetik. Setelah itu, pikiran segalanya enggak apa-apalah toh. Di sini aku juga enggak sendirian, ada mas-mas tadi kok. Tadi ada si Mbak resepsionis ini juga kok. Ya udah enggak bisa pergi lagi karena bentar lagi dia mau kerja, lalu dia berjalan mengikuti si Mbak resepsionis tadi sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu. Suatu kamar yang ada di lantai 2, kita dibawa ke lantai 2. Resepsionis itu ngomong, "Semua kamar yang disewakan di sini adanya di lantai 2, Mbak Kia." "Mbak makasih banyak," kata si Caca. "By the way, di lantai 2 ini ada beberapa kamar yang tersebar memang dengan bentuk seperti letter U. Di antara kamar itu juga ada ruang makanan yang waktu itu posisinya lagi kosong, cuman ada meja makan sama kursi-kursinya. Nah, kayak gitulah gambarannya." Selesai ngantar, resepsionis ini langsung turun ke lantai 1, ditinggalinnya si Caca. Di sana sementara, enggak lama kemudian Caca masuklah ke kamar yang memang sudah disiapkan. Dan ternyata kamar yang dia tempati ini sama sekali enggak sesuai dengan yang ada di foto. Seperti belum selesai dibangun, karena lantainya masih semen yang cuman ditutup sama plastik. Bayangkan sama kalian, dan parahnya lagi di dalam kamarnya ranjang tersebut cuman kasur yang digelar aja deh, udah gitu di lantai. Nah, tapi meskipun kamarnya dianggap tidak layak pakai sama Caca dan juga karena shift kerjanya udah mau dimulai ini, enggak ada lagi waktu aku komplain. Aku pindah kamar, apalagi pulang. Jadi mau enggak mau Caca pun terpaksa sewa di sana, mau gimana lagi. Lalu Caca menyalakan laptopnya dan memulai pekerjaannya sebagai customer service remote. Tadi awalnya pekerjaan remote Caca berjalan lancar-lancar saja memang. Walaupun situasi kamarnya kayak gitu, tapi enggak lama dari situ Caca notice kalau baterai laptop aku udah mau habis. Nah, dia udah harus segera dicas. Cuman waktu si Caca ini mau ngecas laptopnya, colokan di kamarnya tidak berfungsi, enggak bisa dipakai, rusak. Nah, karena dia enggak mau pekerjaannya terganggu, barulah Caca mau mengajukan komplain ke resepsionis tadi. Cuman lewat chat W. Caca bilang, "Mbak, gimana ini kok kamarku colokannya rusak. Padahal aku lagi butuh banget, kira-kira aku boleh pindah ke kamar lain enggak?"
Karena enggak dapat jawaban, Caca pun akhirnya kepikiran untuk balik lagi ke kampus demi bisa ngecas laptopnya ini. Nah, dan juga sekalian mendapatkan tempat lebih nyaman. Padahal kita boleh dia itu nginep biar dia lebih nyaman kan daripada kampus. Ini malah penginapannya kayak gitu, enggak sesuai sama harapannya dia. Ya pokoknya lebih banyak lagi ke kampus, kata Caca. Nah kayak gitu, dan tidak pun segera langsung barang-barangnya dan bersiap balik meninggalkan penginapan itu balik ke kampus supaya bisa lanjut saja lagi. Nah terus dia baru keluar dari kamar. Wah, waktu itu karena melihat ada orang ibu-ibu sama orang bapak-bapak lagi duduk di ruang tengah, makan di situ kan, lagi duduk mereka bertiga di situ. Terus si ibu-ibu yang ada di situnya pasti Caca, aduh yuk makan sini sama kami, mau bilang aduh makasih bu, tapi gua sekarang saya lagi buru-buru, permisi dulu ya bu ya nanti gitu. Nah setelah dia menolak ajakan itu, di saat siang sama Tina juga gua papasan sama mas-mas yang dia ketemu di depan itu loh, macam punya mobil hitam, ketemu di chat luar tuh. Nah di situ yang Caca notice adalah si mas-mas itu terlihat macam orang habis mandi. Wah rambutnya basah, terus dia lagi ngibas rambut itulah. Tapi karena Caca nanya lagi sampai waktu menunjukkan jam 5 sore. Nah nggak lama kemudian ada pesan masuk di handphonenya si Caca. Setelah dicek ternyata yang ngechat itu adalah Mbak resepsionis. Jadi Mbak itu baru balas wasi Caca. Iya Mbak, nggak apa-apa kalau kamu pindah kamar. Di lantai 2 itu ada beberapa kamar yang kosong. Colokannya juga berfungsi kok, kamu pilih aja mau kamar yang mana aku tadi. Kayak gitu. Nah, setelah menerima pesan dari Mbak resepsionis, Caca pun jadi kepikiran lah untuk, ya udahlah aku balik lagi aja. Lah ke penginapan aku, lanjutin kerjaku di sana aja lah, biar bisa sambil rebahan, kata si Caca gitu. Mau dia balik lagi ke sana? Iyalah, sayang juga kan, udah dibayar kan. Sudahlah, tuh Caca pun segera langsung mengemasi barang-barangnya yang ada di laptopnya. Udah dicas juga secukupnya, nanti kan juga dia pindah ke kamar yang colokannya. Insya Allah bisa difungsikan gitu kan ya, ambil sepeda motornya OTW lagi lah balik ke penginapan. Nah ketika sampai di penginapan ini, langit udah kelihatan lumayan gelap. Tuh karena sudah memasuki waktu maghrib, bersama dengan itu, situasi di penginapan juga balik sepi lagi, tanpa ada satupun orang yang berlalu lalang. Meskipun sepi, Caca berusaha untuk tidak mikir macam-macam karena dia mikir, mungkin tamu yang lain juga udah masuk kamar semua nih. Lagi istirahat lagi pula kan ini maghrib, ngapain orang di luar-luar gitu. Dan setelah dia parkirkan sepeda motornya, Caca pun lalu naiklah ke lantai 2 lagi dan mencari kamar baru untuk dia tempati di luar. Tapi karena si Mbak resepsionis tadi juga nggak ngasih tahu kamar mana yang boleh ditempati, ia tidak sempat bingung ya kan. Cuman yang dia notisnya di lantai 2 itu ada 3 kamar kosong yang pintunya sengaja dibuka. Dan kamar-kamar itu berada di sebelah ruang makan tadi. Jadi di situ Caca mikir, mungkin si Mbak resepsionis ini nggak bolehin Caca buat pilih kamar yang mana aja lah. Pokoknya pintunya dibuka-buka semua. Udah akhirnya setelah mengecek ketiga kamar kosong itu, satu persatu Caca memilih untuk menempati kamar yang paling pojok ya. Karena di kamar itu ada sebuah jendela belakang yang berhadapan langsung ke jalan depan. Nah jadi dipilihlah nomor pojok. Nah setelah memilih gambar itu, Caca pun langsung masuklah ke dalam dia, taruhlah barang-barang. Dia kembali lagi bekerja ya kan, biasanya kan belum selesai. Nah pas dia lagi fokus yang bekerja itu, Tina tiba-tiba mendengar ada suara keramaian di luar kamarnya, ada suara bapak-bapak lagi ketahuannya. Dia ada suara ibu-ibu yang lagi ngobrol, dan Caca juga mendengar ada suara alat masak yang lumayan heboh, macam orang lagi masak nasi goreng bisa di penginapan, sama masak-masak macam di kosan. Wah, kayak gitu aktivitas rame gitu loh. Di luar suara keramaian itu pun tentunya sempat ngebikin si Caca ini jadi enggak takut gitu. Yang ada dia malah merasa jauh lebih tenang, pikirnya. Waktu itu lumayan rame juga nih di sini. Kalau gitu ya udahlah, malam ini aku nginep di sini aja. Aku juga enggak berani balik malam-malam gitu kan.
Pertama kan dia nanya enggak, ada apa yang nginep di sini rupanya waktu dia dengar atau segala macem. Oh rame juga tidak mungkin, mantap tuh anginnya ke situ. Nah setelah kepikiran kayak gitu Caca, balik lagi lah melanjutkan pekerjaan. Wow setelah pekerjaannya itu selesai rebahan lah itu di kasur. Ala kadarnya itu sambil nonton tayangan stand up comedy yang ada di YouTube santai kalian. Lagi santai-santai itu pastilah samar-samar dengar seperti ada dua perempuan yang lagi pamitan sama seorang bapak-bapak. Jadi ada suaranya kayak gitu. Nah si perempuan itu bilang kayak gini, Pak malam ini aku izin mau nginap di luar ya. Nanti pintunya dikunci aja nggak apa-apa. Nah waktu dengar itu si Mbak ini sampai izin kayak gitu. Ini jangan-jangan bukan penginapan, ini tempat kos-kosan ini. Tapi kalau memang iya ini kos-kosan. Kok dari tadi aku nggak ada melihat motor atau mobil lebih parkir di sini ya kan? Tadi cuman motor aku aja lah satu sama mobil mas tadi tuh kan lumayan nggak lazim kan kamu penginapan izin sama penjaga penginapan kalau mau kemana-mana ya kan? Makanya si Caca tuh bikin ini was-was karena ini cuman meski merasa agak janggal Caca memilih tidak peduli dan dia lanjut lagi nonton YouTube sampai waktu menunjukkan pukul 10:30 malam. Nah, nggak lama dari situ tiba-tiba lagi Caca dikejutkan sama suara bayi yang nangis kencang sekali. Nah bersama dengan itu juga ada juga nih bapak-bapak yang seperti lagi nanya ke si orang tuanya si bayi, kedengaran suaranya si bapak-bapak itu. Nanya tumben anaknya nangis itu, kenapa anaknya lapar ya tumben? Nah dengan pertanyaan itu tinggal langsung. Berapa lama mereka tinggal di sini? Bukan ini penginapan yang disewa per malam. Ya kalau dibilang tumben itu kan berarti si bapak ini tahunya kalau beberapa waktu sebelumnya si bayi itu enggak pernah rewel, ini kok tumben. Nah terus pas pintu kamar aku tutup ku buka. Nah dia buka, cuman bunyi suara aja. Caca juga sama sekali tidak melihat ada satu pun orang di sana padahal suaranya seperti ramai sekali. Orang depan kamar aku susunan dia, mana orang-orang yang ngobrol tadi itu. Aku cepat sekali mereka perginya. Aduh, beresin dulu, tapi meski sudah merasa janggal di sini Caca berusaha untuk positive thinking. Oh mungkin orang-orang itu sudah masuk ke kamar, mungkin kan juga udah jam 10:30 malam nih, ya kan udah enggak lama dari situ Caca turunlah itu waktu ke bawah, dipindahkannya itu sepeda motornya, terus sudah selesai. Ini nanti tiba-tiba kebelet pipis ya, cuman ini lupa aku kasih tahu Gegara di kamarnya. Di kamarnya tuh enggak ada kamar mandi, wah Caca pun nyari lah, itu kamar mandi yang ada di lantai 2. Oh mungkin kamar mandinya barengan kali mulai mau mencari kamar mandi di lantai 2. Caca baru sadar kalau yang waktu dari nyampe di lantai 2-nya nih, ya hampir semua kamar di penginapan yang ada di lantai 2. Itu pintunya kan tadi pintunya kebuka lebar semuanya, tadi kan cuma 3. Jadi dibukakan itu pun juga kamar kosong ini semua pintunya kebuka. Wah dan ini lagi di dalam kamar itu pintu itu buka tadi Caca melihat pemandangan yang tidak biasa ya. Jadi untuk dia lewat di kamar pertama. Nah dia yang dekat tangga nih si nenek, ada kaki-kaki lagi duduk dia. Tapi duduknya ada tembok wah. Dan ketika diperhatikan lagi, si kakek-kakek ini dia mungkin pakai bajunya macam bukan baju yang apa ya, baju yang biasanya aku lihat gitu seperti baju-baju zaman orang dulu, istrinya lagi tiduran di kasur sementara suaminya lagi duduk di tepi kasur itu tapi wajahnya menghadap ke tembok lagi ya, si wajah laki-laki dia jalan lagi ke kamar berikutnya. Aduh, enggak enak. Ya jalan lagi ke kamar ketiga Caca, melihat ada mas-mas ya, lumayan muda lagi, duduk dia bersantai di kursi. Terus di sebelah mas-mas itu ada seorang wanita yang lagi rebahan, tapi yang kelihatan cuman betisnya, jadi wajahnya rebahan betisnya seperti diangkat, terus lutut ya, lututnya banyak. Nah terus di sebelah si kamar mereka berdua itu ada sebuah kamar, yang pintunya memang ketutup rapat. Tapi enggak jauh dari depan kamar itu ada laki-laki pakai jaket seperti puji warna hitam lagi berdiri. Tapi ngebelakangin tertutup, tapi depan-depan ada di sini mas permisi kamar mandi.
Di mana ya katanya itu di situ jalan lurus aja sampai ke pojok atasnya Mas itu sambil memang dia nunjuk ke sebuah lorong. Ada lorong kecil gitu loh, gelap sekali lorong. Oh iya Mas, makasih. Tidak mesti udah agak takut. Di situ Caca tetap berjalan menuju ke lorong. Itu pedas tak kencing kalian. Nah setelah melewati lorong Caca, akhirnya sampailah di depan kamar mandi yang lampunya remang-remang. Nah pas dia masuk ke dalam kamar mandi itu kondisinya udah betul tuh. Nggak keurus, lantainya kotor. Plafonnya banyak sekali sarang laba-laba air dalam baknya doang, udah belum. Dan yang epiknya lagi lantai kamar mandi itu kering-kering seolah kebetulan sudah lama enggak dipakai. Wah makin ragu-ragu ini enggak. Jadi langsung ke dalam kamar mandi itu dia malah putar balik lagi nih ke lorong. Waktu dia balik ke lorong gua, dia ketemu lagi sama Mas Budi Baju. Mas Budi hitam itu mas kamar mandi. Cuman ini aja kak. Aku nggak ada kamar mandi lain gitu, nggak ada mbak kamar mandinya. Cuman itu biasanya kita juga mandinya di situ. Kok enak tuh, denger itu lagi jadi speechless lagi. Biasanya kita pakai kamar mandi itu kok. Biasanya kita. Emang selama apa mereka tinggal di sana? Ya karena dia saat yang sama Caca mendadak langsung ke flashback ke momen waktu dia papasan sama mas-mas yang punya mobil hitam tadi. Pas waktu dia pas-pasan mau pergi ke kampus pusat dia kan, waktu itu lihat si masnya. Ini seperti lagi habis mandi ya kan, lagi kamu ininya apa rambutnya di situ bukannya kamar mandi itu. Dia sebentar ya, terus mas-mas gua lihat tadi siang tuh mandinya gimana. Ini pasti ada kamar mandi lain nih. Cuman kata Mas Budi, ini sebenarnya aja kamar mandi. Nah kebingungan itu entah dapat keberanian dari mana nih. Hatinya memutuskan untuk tetap balik lagi ke kamar mandi tadi pipis. Lah iya, nah waktu itu Caca dan mungkin kan udah aktivitas bolak-balik apa? Kampus sama si penginapan. Bekerja juga kan pasti lengket badannya kan, dia juga mau mandi juga enggak. Salah dengar dan mandi Caca di kamar mandi itu. Tapi kan bak mandinya tuh kotor sekali. Caca pun memilih seperti dinyalainnya kerennya. Jadi dia tampung gayung lihat itu baru. Dia mandi gitu biar dia nggak pakai air berlumut doang. Nggak bolehlah dia mandi kan. Aku sedang mulai mengguyur air itu ke badannya Caca. Mikir lagi kenapa ya mereka nggak ngebersihin kamar mandi ini. Kalau mereka sering mandi di sini yang harusnya mereka dan inisiatif loh buat bersih-bersih kamar mandi ini. Tapi apa yang ini enggak. Setelah mikir kayak gitu, tiba-tiba makin merinding lagi karena makin takut langsung. Cepat-cepat menyelesaikan mandinya, dia pakai bajunya di dalam. Lalu dia kembalilah ke kamarnya dengan agak berlari. Terus setiba di depan kamar. Wah, di depan kamarnya, si Caca ini ada lagi mas. Seperti pakai handuk dan ternyata emas tadi itu nempatin kamar. Di depan kamarnya si Caca noleh ke kamar masnya itu. Kamarnya itu buka, kebetulan sedang ngeliat. Ada laki-laki lain yang badannya agak bersisik gitu. Nah jadi kemungkinan di kamar itu ada 2 orang. Satu mas-mas yang berhoodie, itu satu lagi mas-mas yang badannya agak bersisik. Itu ada orang itu gitu. Setelah melihat mereka berdua, perasaan Caca langsung berubah. Nggak enak lah dia ngebasin lagi kalau memang kamarnya di sini. Ngapain sih itu berdiri dekat lorong gelap tadi tuh? Ngikutin aku apa dia ini? Cuman dalam keadaan sudah takut juga Caca. Memilih untuk tidak memperdulikan hal itu, dia langsung masuk ke kamar. Ke kamarnya dikuncinya langsung kan. Nah setelah dia rebahan di kasur 2, entah kenapa Caca merasa kesulitan untuk memejamkan mata. Sebenarnya aku tuh udah ngantuk kali dia. Dan baru dilihat reviewnya hampir semua 99%. Bahkan dia semua orang di sana yang nge-review di sana itu bilang kalau penginapan tempat Caca menginap itu adalah rumah kosong, rumah terbengkalai. Dan ada juga yang bilang kalau penginapan itu adalah penginapan semua yang terjadi di penginapan itu. Ya kan memang nggak masuk akal sekali kan Pak? Mulai dari suara keramaian yang mendadak bisa tiba-tiba menghilang, ada kakek-kakek pakai baju jadul. Dan kalau misalnya dipikir-pikir lagi, wah nggak akan ada orang yang mau mandi di toilet terbengkalai. Iya kan, selain merinding buat ini juga tiba-tiba langsung sakit kepalaku keluar aja lah.
Dari penginapan ini udah aku balik aja langsung ke rumahku di kota es itu. Tapi waktu yang sudah menunjukkan pukul 12 malam, mikir lagi lah si Caca ini adalah seperti apa yang enggak. Mungkin aku balik jam segini, tapi aku di jalan nih. Akhirnya, setelah menimbang-nimbang, karena enggak punya pilihan lain, akhirnya memutuskan untuk tetap stay di penginapan itu sampai subuh tiba dan meskipun memilih sewa Caca. Sudah berjaga-jaga nih untuk bisa kabur kapan aja, jadi semua barang-barangnya udah dimasukkan ke dalam tas kerudung aku dan dia, aku pakai sampai aku juga sengaja tidur sambil pegang kunci motor. Jadi kalaupun sewaktu-waktu ada kejadian yang tidak terduga, tidak ini bisa langsung kabur melarikan diri tuh, enggak usah siap-siap, lagi tidur pakai kerudung ya. Selain sudah siap kabur Caca, ini juga tidak berhenti-hentinya berdoa dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku enggak ada niat macam-macam, aku izin menempati tempat ini untuk istirahat sebentar. Ya Allah, tolong jaga aku dan tolong bangunkan aku pada saat azan subuh dan jangan tunjukkan padaku hal-hal yang aku tidak sanggup menerimanya. Ya Allah, tolong lindungi aku. Ya Allah, akan tetap kayak gitu. Terus mulu ulang-ulangkan doanya itu sampai akhirnya dia pun ketiduran Caca. Ya Allah, terima. Dan setelah tidur selama beberapa jam, waktu terbangun pada jam 4 subuh. Karena dia mendengar suara azan dan nada yang nangis kencang sekali. Cuman di telinga Caca saja. Padahal sejauh yang aku notice, dari yang pertama aku nyasar itu, dan dia di sekitar penginapan itu, enggak ada usul ataupun masjid, semua azan cuman di telingaku. Makanya itu aku bangun, walaupun merasa janggal di sini, tidak bersyukurlah, karena pasti Allah mendengar dan juga mengabulkan. Doa-doa aku ini pasti pertolongan dari Allah gitu kan. Tapi meskipun doanya malam itu sudah terkabul, bukan berarti kejanggalan ini selesai sampai situ. Enggak, karena enggak lama dari situ Caca kembali dikejutkan lagi dengan sebuah kejadian yang tidak masuk akal lagi ya Allah. Nah jadi setelah bangun itu Caca kan bersiap-siap untuk segera meninggalkan penginapan itu. Nah bisa dia lagi udah siap-siap mau keluar nih Caca, dengar ada suara bapak-bapak dari luar kamarnya yang seperti sedang berusaha membangunkan anak-anaknya. Si bapak itu bilang, aduh salat subuh loh leh. Cepat bangun salat subuh nih tua, aku mungkin enggak merinding aku tuh. Nah tapi karena dia enggak mau terus-terusan stuck di tempat itu, Dina pun langsung beranikan diri untuk keluar kamar dan bersiap meninggalkan penginapan itu. Tapi pas baru aja keluar kamar, Caca notice kalau semua pintu yang ada di lantai 2 terbuka lebar juga. Dan anehnya meskipun pintu itu terbuka di kamar, itu tidak ada satu orang pun yang nampak. Ada orang betul-betul kosong, belum kemarin masih ada orang yang enggak ada di depan, itu pun enggak ada. Oh di situ, aku udah enggak bisa buat tinggal lagi, nengok kiri kanan, dia turun tangga, diambil motor yang ada di garasi yang mundurin motor ya. Kan gua udah selesai pak waktu dia mundurin motornya nih. Ada sekelompok yang ada sekumpulan bapak-bapak pakai baju pemula. Tapi dia pakai peci biar pakai sepeda lewat depan penginapan. Bapak-bapak itu sebenarnya kelihatan normal-normal aja Caca. Pun menganggap kalau mungkin mereka adalah warga sekitar yang baru balik dari salat subuh ya. Kan sampai dugaan itu salah, bukan karena selang beberapa saat ini lagi mau mundurin motor nih. 3 orang dari kumpulan bapak-bapak itu tiba-tiba buka pagar jalan masuk, dia tuh penginapan masuk ke penginapan itu. Terus, ya, salah satu dari si bapak-bapak yang masuk besar, kemungkinan semua orang yang ada di penginapan itu. Mulai dari ibu-ibu mas-mas atau bapak-bapak yang nyapa si Caca itu pak, bukan manusia melainkan makhluk halus. Kenapa? Karena setelah ditelusuri penginapan itu memang merupakan rumah kosong yang sudah lama tidak berpenghuni. Meskipun begitu Caca, ternyata bukan satu-satunya orang yang tertipu di sana, karena setelah aku cek lagi ternyata ada lebih banyak orang yang mereview jelek tentang penginapan itu.
Dan sebagian besar dari orang-orang itu bilang kalau rumah itu jauh berbeda dengan yang dipromosikan di aplikasi. Nah, kenyataannya rumah itu tuh memang kotor, kumuh sekali, dan ketika pelanggan datang ke sana, tidak ada resepsionis juga atau pemilik yang bisa menyambut mereka si tamunya ini. Dan sampai di sini bisa disimpulkan kalau besar kemungkinan ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penipuan dengan mengiklankan rumah kosong itu sebagai sebuah tempat penginapan. Dan sialnya, bukan hanya dia udah ditipu sama si oknum ini, tapi dia juga turut diganggu sama makhluk yang sudah lama menempati si rumah kosong ini, double gitu. Aku juga diganggu sama si penghuni di sana. Nah, dari kejadian ini Caca belajar untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dijauhkan dari orang-orang ataupun juga makhluk halus yang berniat mencelakai. Jadi, itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Caca pada saat bermalam di sebuah penginapan berhantu, dan merupakan pengalaman pertamanya siapapun yang mendengarkan. Semoga kalian semua tidak mengalami apa yang Caca alami. Selalu waspada dan usahakan berdoa dan meminta restu orang tua sebelum beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.